Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru. Sobat Silaturahim, ada yang bertanya ke saya, apakah yang menjadi narsum dalam konten ridho Allah, ridho ayah ibu hanya melulu selebriti atau artis? Kami dari keluarga Silaturahim bahwa siapapun yang memiliki kisah hebat tentang orang tua mereka, maka mereka layak menjadi narsum kami. Bukan harus dari public figure, sekalipun dia orang biasa, tapi mereka mempunyai cerita yang hebat tentang orang tuanya, maka kami akan senang untuk mengundangnya menjadi narsum kami. Alhamdulillah, Masya Allah, di sebelah kiri saya ada tamu kita. Beliau bukan selebriti, beliau bukan artis, tapi beliau ini saya katakan beliau ini seorang motivator. Saya katakan motivator, yang mempunyai kisah hebat tentang orang tuanya. Sengaja saya undang Bang Umar Heru, saya panggil Bang Umar Heru untuk berbagi cerita bersama Sobat Silaturahim dalam acara Ridho Allah, Ridho Ayah Ibu. Masya Allah. Bang Heru, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Ihsan. Masya Allah. Menurut catatan yang kami dapat, ayah ibu telah meninggalkan. Allah Akbar, benar. Saya ingin Mas Heru berbagi cerita dulu, bagaimana gambaran ayah ibu Mas Heru, agar Sobat Silaturahim dia bisa mendapat gambaran tentang orang tua, orang-orang hebat yang telah membesarkan Bang Heru. Sebetulnya ini rasa waktu diundang sebagai narasumber, ada rasa bersyukur, sedih, semua bercampur jadi satu. Sebab ini kenangan hidup yang tidak bisa terlupakan. Saya dibesarkan oleh kedua orang tua yang sangat peduli sama anak-anaknya. Bagaimana anaknya bisa menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Kedua orang tua saya termasuk orang yang sederhana, dan dia sangat peduli sama anak-anaknya, even dalam pendidikan umum ataupun agama. Tapi jujur, kedua orang tua ini mengarahkan kepada agama. Dan saya kalau teringat dengan kebaikan ibu saya, bapak saya yang mensupport seluruh anak-anaknya, sedih, Bang Iksan. Ibu saya meninggal di usia yang sangat muda. Usia berapa? 46 tahun. Masya Allah. Begitu muda. Beliau selalu support apa yang diinginkan anaknya dalam hal kebaikan pastinya. Dan saya terlahir sebagai anak yang pertama, laki-laki sendiri, dan adik saya 3 perempuan. Pasti dimanja. Ya, laki-laki pertama. Iya. Even kedua orang tua ini bukan orang yang sangat kaya raya, dan juga bukan orang yang miskin banget. Tapi beliau mencukupi apa yang diperlukan anaknya. Jadi konteks ini, konteks tentang bagaimana jenazah ibu saya itu utuh. Mungkin itu yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian.
di channel ini. Dan perjuangan ibu saya ini terhadap membina rumah tangga ini bagi saya sangat dahsyat sekali. Pengabdian beliau sebagai seorang istri tentu. Sebagai seorang istri kepada suami tercinta yaitu ayah saya. Saya tidak melihat sendiri jenazah ibu saya secara utuh, tapi ada saksi. Tidak melihat sendiri jenazah secara utuh. Iya. Coba bisa jelaskan. Kan jenazah sudah dikuburkan, Iya. tahu-tahu kok bisa terlihat lagi, bagaimana nih maksudnya? Coba, saya ingin lebih. Iya. Tahun 99 ibu saya meninggal. Pada waktu tahun 98 saya menikah di usia yang muda. Tahun 98. Dan tahun 99 ibu saya meninggal. Pada waktu itu dikuburkan di tempat pemakaman umum, Bang Ihsan. Dan waktu itu tergali masih ada sumber air. Waktu dikuburkan. Tapi saya belum berani untuk meletakkan jenazah ibu saya. Ada salah satu orang, Mas Heru, gak ada masalah. Insya Allah apabila amal ibu baik, akan Allah terima dan air itu gak ada masalah bagi jenazahnya ibu. Padahal kalau kita bicara akal sehat, ini bisa tergenang di jenazah. Pasti. Ya. Saya hanya meneteskan air mata waktu itu. Saya berharap ya Allah jaga ibu saya, lindungi ibu saya, lapangkan kuburnya seluas mata memandang. Semua anak berdoa demikian. Dikubur. Saya letakkan jenazah 3 orang dan saya yang di tengah. Sambil meneteskan air mata. Dan bapak saya berpesan dan terasa kehilangan. Nanti akan saya jelaskan kenapa begitu merasa kehilangan ibu saya. Dan saya benar-benar harus mengikuti ya penguburan ini secara baik. Setelah saya letakkan, jenazah teruruk oleh tanah dan kita kembali. Lebih kurang 7 tahun lebih ayah saya meninggal. Masya Allah. Di usia juga yang tidak terlalu tua sebetulnya, Bang Ihsan. Dan waktu itu saat penggalian kubur, ada adik ipar saya dan Jadi ini penggalian kubur maksudnya yang ditumpangkan apa? disebelahkan persis Oh, di sebelah persis. Oh, baik. Jadi Disandingkan. ayah ingin disandingkan di sebelah makam ibu. ibu. Karena itu makam keluarga, Baik. disandingkan sebelahnya persis. Jujur aja prosesi penggalian kubur saya belum ada karena saya posisi di Jakarta. Ya. Karena saya sudah hijrah di Jakarta. Dan saya mengalami penerbangan yang susah. Sudah dapat pesawat, pesawatnya rusak. Nggak bisa take off. Diganti sama pesawat. Dan itu pun tidak bisa take off lagi pesawatnya. Masya Allah. Sampai 3 kali ganti pesawat. Sampai saya malam. Tapi saya berpesan, tolong jenazah Bapak jangan dikuburkan sebelum saya hadir ke Surabaya. Singkat cerita Bang Ihsan, alhamdulillah Allah hantarkan saya malam hari. Dan saya lihat jenazah bapak saya. Sudah dimakamkan. Belum.
Oh, belum. Karena saya mohon, tunggu saya ingin melihat jenazah bapak saya. Dan saya ingin melihat muka bapak saya untuk terakhir kalinya. Ya. Maka menunggu saya sampai malam hari. Setelah saya cium, dan alhamdulillah, saya lihat jenazah ayah saya dalam kondisi baik. Saya cium beliau. Dan malam itu juga dikuburkan. Besoknya, saya waktu sholat berjamaah ke masjid, saya dipeluk sama namanya Pak Solik. Pak Solik. Yang mengatakan pada waktu kita flashback, pada waktu penguburan jenazah ibu saya, Ya. Yang dikatakan kalau amal ibu baik, kalau amal ibu baik, maka air itu air tidak ada itu masalah. tidak ada masalah. Ya. Di sini, Pak. Pada waktu saya jalan menuju masjid, saya dipanggil, Mas Heru. Assalamualaikum Pak Solik. Langsung menghampiri saya dan saya dipeluk. Alhamdulillah, amal ibu diterima. Masya Allah. 7 tahun lebih Ya. Allah hantarkan jawaban ini. Melalui dohir juga ditampakkan. Saya bilang, apa buktinya Pak Solik? Waktu liang lahat ayah digali, Allah tampakkan kubur ibu longsor. Masya Allah. Allah mungkin sengaja, bahkan ini juga bukan mungkin, Ya. menampakkan. Ya, qadarullah. Qadar Allah. Dan Pak Solik, imam masjid itu, melihat jasad ibu saya dan adik ipar saya dalam keadaan utuh dan kain kafannya bersih. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Saya langsung Masya sujud Allah. syukur. Tapi waktu itu di awal-awal, waktu Pak Solik bilang amal ibu diterima, apa buktinya dan saksinya siapa? Saya bilang seperti itu. Beliau sampaikan saya dan Mas Nur. Nah, Nur ini adalah adik ipar saya. Setelah sholat, akhirnya saya pulang. Saya panggil adik ipar saya. Nur, apa benar apa yang disampaikan Pak Solik bahwasanya jenazah jasad ibu ini dalam keadaan baik, utuh? Benar Mas Heru. Saya sujud syukur lagi. Dan ini pelajaran bagi rekan sekalian yang masih mempunyai kedua orang tua. Saya benar-benar berharap bisa selalu memberikan kasih sayang. Ini sangat terasa bagi saya apabila kita ini kangen. Di saat kita jauh, mungkin kita bisa telepon. Tapi apabila sudah meninggal, Ya. kita tidak bisa telepon. Penyesalan selalu ada di akhir. Bang Heru, tadi Masya Allah, ya, Allah perlihatkan jenazah ibu dalam keadaan baik, kan kafan yang bersih. Saya ingin menarik suatu kesimpulan, tentu ada amalan yang luar biasa pada diri ibu. Sepanjang hidup Mas Heru, apa yang Mas Heru lihat? Amalan apa yang betul-betul Mas Heru lihat dari ibu Mas Heru yang mungkin bisa jadi amal-amalnya Allah terima? Allah Akbar. Saya sempat menceritakan ini sama beberapa ulama. Dan bahkan teman saya, pasti ada amalan ibu antum yang benar-benar Allah ridho. Kalau sebagai penyantun anak yatim piatu, alhamdulillah bapak ibu nggak terlepas itu. Ya. Mohon maaf ini rekan sekalian,
bukannya sum'ah, tapi ini ta'adus binikmah. Ya. Mohon maaf, ta'adus binikmah. Sahih. Ibu saya ngajar ngaji anak-anak dan bahkan saya membantu waktu itu. Anak-anak SD gitu. Masya Allah. Dan ibu saya senang. Amalan duha, puasa, sunnah, alhamdulillah ibu saya terjaga. Dan itu pun sempat saya sampaikan sama beberapa ulama. Tapi ulama ini ada amalan yang lain. Ya. Pasti itu amalan yang Allah memberikan suatu hal yang besar bagi ibu antum itu sampai jenazahnya utuh. Ya. Sebab kalau hafiz atau hafidhah, ibu saya bukan hafidhah. Ya. Saya sampaikan sama ustadz tersebut, Ustadz, saya beberapa kali melihat ibu saya pada waktu saya SMP, SMA, bahkan kuliah. Kalau Berarti ada, sudah kebiasaan. Jadi udah kebiasaan. apa itu? Beberapa kali Ya. soalnya Pak Ihsan. Saya melihat sendiri itu. Dan saya melihat itu, saya pasti nangis. Masya Allah. Saya pasti nangis. Dan membekas sampai sekarang. Membekas. Dan itu yang mengenang sehingga pada waktu ibu saya meninggal, ayah saya merasa kehilangan dan seolah-olah tidak mampu untuk berdiri. Allahu Akbar. Sampai demikian ya. Sampai seperti itu. Pak Ihsan, ini ada azan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini saya sangat penasaran sekali. Nanti kita akan lanjut, tapi coba amalan apa itu? Saya melihat kalau ada perselisihan dan bapak saya dengan ibu saya, bapak saya menyampaikan dengan nada datar ataupun tinggi, ibu saya hanya mendiamkan, tidak berargumentasi, hanya sebagai mustami atau pendengar yang baik. Ya, pendengar yang baik, apa yang disampaikan ayah saya kepada beliau. Selepas ayah saya selesai bicara, ibu saya menangis dan ibu saya cium tangan. Allah. Saya nggak kuat. Masya Allah. Saya teringat amal itu dan saya nangis melihat itu. Allah Akbar. Dan ulama tersebut bilang, Allah ridha dengan amal itu sehingga Allah jaga ibu antum. Karena dia mendapat keridhaan suaminya. Dan itu nggak mudah Pak Ihsan. Masya Allah. Nggak mudah jujur aja. Masya Allah. Bang Heru, kita masih lanjut nih ya. Masya Allah, ini bukan saya ingin maksud untuk membuat Mas Heru kembali terharu menangis. Saya pun Masya Allah, luar biasa sekali gitu. Nih, semoga para istri-istri juga mendengar nih ya. Ya, kita sebagai anak tentunya kita ingin mendapatkan ridha Allah dari ayah ibu kita. Tapi Allah juga Nabi sabdakan ya, keridhaan Allah pada seorang istri daripada suaminya. Sobat Silaturahim, ini kami pas azan maghrib, dan kami Silaturahim Channel seluruh kru kami sudah sepakat setiap azan kami berhenti. Kami selalu sholat berjamaah, yang laki-laki di masjid, sedangkan yang wanita ada musola di studio kami. Itu sudah kesepakatan kami. Jadi insya Allah kita akan syuting lagi setelah nanti sholat maghrib. Bang Guru masih siap ya untuk melanjutkan ceritanya? Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Silaturahim. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bang Heru ya, tentang orang tuanya. Bang Heru, sepertinya banyak tangisan air mata dalam kehidupan orang tua Mengenang orang Bang tua. Heru ya. Mengenang orang tua juga air mata yang keluar dari mata ibunda tercinta. Allah. Ya. Itu air mata kepada suami. Pernah nggak melihat ibu air matanya keluar karena anaknya? Allah Akbar. Mungkin terutama saya. Boleh dibagi. Allah Akbar. Ini rasa saya begitu bersalahnya kepada Ya. ibu ayah.
saya. Saya terlahir sebagai anak laki-laki, anak pertama, dan adik saya semua tiga-tiganya perempuan. Dan saya juga nggak lepas dari kebandelan anak laki-laki. Ya. Semua kita demikian. Yang dulu berantem lah. Bahkan karena kenakalan saya, ada tanda-tanda bekas-bekas luka. Dan ibu saya menangis akan hal itu dan Masya. membahayakan. Mohon maaf, bisa saya ini kan contoh di sini. Ini bekas luka. Subhanallah. Ini jahitan. Yang paling besar adalah di sini. Itu bekas senjata Jahitan. tajam. Ini pokoknya bandelnya seorang laki-laki. Subhanallah. Dan ibu saya benar-benar khawatir kehilangan. Saya anak laki satu-satunya, dan saya bandelnya nggak ketulungan. Tapi alhamdulillah, berjalannya waktu, berjalannya bergaul dengan orang-orang yang alhamdulillah Allah pilihkan, Allah hantarkan, orang-orang yang nice gitu ya, sehingga evolusi tersebut menjadi evolusi yang baik. Tapi waktu zaman dulu, waktu zaman remaja, kalau saya minta harus diturutin. Kalau enggak ngambek saya. Tapi saya nggak berani apa tuh marah atau melontarkan kata-kata yang tidak berani. Saya ngambek gitu aja. Ngambek saja. Ngambek. Dan ibu bapak saya memaklumi, dan bahkan ibu saya, orang Jawa bilang, kamu tuh kalau minta sesuatu harus diturutin sakdet saknyet gitu loh. Minta ini harus ada. Itu juga. Itu. Nah ini jujur aja, ya mungkin itu waktu itu masih muda, Ya. sangat belia sekali. Dan karena di zona yang memang saya ada kelebihan itu Ya. sebagai seorang laki-laki gitu loh. Dan apa itu hobi-hobi saya penuh dengan resiko. Trek-trekan liar, ya. Terus juga kadang-kadang bermusik itu juga. Kalau lagi ada acara, ada berantemnya di Tawuran. dalamnya, iya seperti itu. Sehingga memang membuat worry orang tua, terutama ibu ya. Terutama ibu. Makanya pada waktu ibu saya meninggal itu, saya merasa kehilangan sekali. Merasa kehilangan sekali. Dan saya ungkapkan menyendiri. Dan saya selalu berdoa. Bang Heru, Yap. coba saya ingin Bang Heru bercerita detik-detik kepergian ibu. Bang Heru ada di mana dan apa yang terjadi saat itu? Waktu itu saya punya cita-cita ingin sekolah perhotelan. Selepas lulus kuliah S1 saya di salah satu perguruan negeri swasta di Malang. Waktu itu saya cari-cari informasi tentang perhotelan, Rochas atau apa gitu ya, atau apa spellnya, saya di Australia. Tapi akhirnya saya sekolah perhotelan di lokal sendiri di Malang waktu itu, di Malang, dan itu langsung bisa diarahkan. Nah, singkat cerita, saya akhirnya on the job training in hotel. Oke. Di salah satu hotel yang dulu besar di Jalan Embong Malang situ. Ya, menjelang ibu saya meninggal pada waktu itu saya UJT, on the job training. Saya dapat kabar dari paman saya bahwasanya ibu saya meninggal. Sebelumnya, malamnya itu saya menjaga ibu saya. Dan saya sempat trek-trekan Vespa karena saya hobi Vespa juga, Kongo. Jadi masih hobi. Masih hobi. Dan Kegiatan yang mengkhawatirkan ibu belum bisa ditinggalin. belum ya, bisa pada ditinggalin. waktu itu. Waktu itu saya trek-trekan Vespa di jalan
Pokoknya patung bambu runcing Ya. di situ di Surabaya. Dan orang-orang senang Vespa saya karena klasik dan jarang waktu itu. Vespa tahun 61, Kongo. Ya. Kenceng ini mas Vespanya mas. Iya. Dan malamnya saya jaga ibu saya. Ibu sakit berkepanjangan atau? Waktu itu divonis sirosis hati. Subhanallah. Nah waktu itu saya jaga malam-malam sampai pagi, dan itu detik-detik terakhir. Pada waktu itu feel saya sebetulnya nggak mau ninggalin ibu saya, tapi ibu saya bilang, Her, berangkat kerja. Maksudnya di sini adalah training. Nggak lah bu, nunggu ibu aja. Udah nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Waktu itu masih belum ada penjaga pengganti, biasanya rolling sama adik saya. Ya. Nggak lah bu, nanti aja lah. Kayak gitu. Nggak apa-apa ibu, udah nggak apa-apa kok. Bener bu, itu yang terakhir kali saya ketemu ibu saya. Dan statement saya bilang, bener bu. Ya apa ya, malamnya saya trek-trekan sama teman-teman karena sebagai anak muda. Terus larut malam saya jaga ibu saya, lihat ibu saya tertidur gitu. Saya juga apa itu merasa bersalah gitu. Apa pesan? Tanpa pesan. Karena ucapan yang terakhir, Her berangkat kerja. Masya Allah. Akhirnya saya berangkat. Tapi nggak tahu waktu di hotel itu, Dia nyepter yang dia tadi dia. Iya. waktu saya di hotel itu, feel saya udah sedih aja. Nggak konsen. Sore selepas asar lebih kurang, saya dapat kabar itu. Mas Heru, ibunya meninggal. Ada yang jemput. Dijemput pakai motor. Subhanallah. Ya sudah, pulang aja dulu. Akhirnya saya naik taksi. Naik taksi keluar dari hotel itu, depan ini ambulan. Firasat saya, ini jasad ibu saya ini. Dan benar, dari Embong Malang ke rumah saya itu masih jauh jaraknya. Jadi pada waktu ambulan ini melewati hotel dan saya taksinya saya ini di belakang ibu saya persis. Dan benar ya Allah. Firasat itu. Ya. Dan Allah hantarkan itu, skenariokan itu. Dan sampai rumah pecah saya jujur aja. Allahu Akbar. Dan saya melihat bapak saya sudah nggak bisa gerak karena merasa kehilangan. Sangat merasa kehilangan. Karena itu baktinya, taatnya seorang wanita yang kerjanya sudah keras untuk rumah tangga dan ada perselisihan dengan suaminya dan dia menghargai suaminya, Mas. Maka sang suami ini merasa kehilangan di saat Allah cabut Allah. ibu. Dan waktu itu saya pecah sekali. Ya Allah, secepat ini. Usia 46. Sekarang saya usia 49. Begitu mudah ibu saya meninggal. Allah. Pesan untuk anak-anaknya, jaga sholat. Itu kata ibu. Sebagaimana juga pesan Nabi. Itu Bang Rizal. Bang Heru, bila waktu bisa berputar, alhamdulillah Bang Heru tidak pernah menghardik ibu dan menyakiti ibu. Ibu hanya khawatir dengan segala kesenangan Bang Heru yang bisa mengakibatkan hilang nyawa Bang Heru. Takut kehilangan nyawa seorang laki-laki yang ada satu-satunya. Bila waktu kembali diputar, apa yang ingin Mas Heru berikan kepada ibu?
Kevin ini suatu hal yang mustahil. Tapi kalau seandainya berandai, seluruh kehidupan saya gak akan terlepas dari kemuliaan seorang ibu. Dan saya akan berbakti seperti manusia saat masuk alam kubur. Ya Allah, kembalikan saya sejenak di dunia, maka saya akan beramal soleh kepada Engkau. Begitupun saya sebagai seorang anak, pasti tidak akan aku sia-siakan nih Bang, kehidupan untuk ibu dan bapak saya. Sebab kondisi saya saat ibu saya meninggal, kondisi saya saat bapak saya meninggal, tidak ada saya di samping beliau. Masya Allah. Maka hanya doa untuk mereka berdua yang mengharapkan bagaimana anak-anaknya ini menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang bisa hidup agama dalam kehidupannya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Bang Heru, Ya. Bang Heru tadi katakan selalu melihat ibu ketika menyelesaikan konflik dengan ayah. Ibu tidak pernah sekalipun membantah, bahkan selalu hanya bisa meminta maaf, menangis dan menangis lagi. Pernah tanyakan ibu, apa sih pelajaran yang ingin ibu ajarkan kepada anak-anaknya? Atau mengapa ibu berbuat? Kenapa ibu tidak mungkin bisa berdebat kepada mungkin sekarang istri-istri yang sekarang? Atau Kalau saya pribadi, karena sekarang alhamdulillah belajar agama, ketaatan adalah nilai tertinggi dalam kehidupan seseorang. Masya Allah, itu yang maksudnya. Di mana istri taat kepada suami dan ridho Allah ada dalam suami. Dan itu tidak mudah. Jadi konteksnya adalah ketaatan. Masya Allah. Maaf kalau saya ada pertanyaan yang sangat pribadi. Adakah figur itu Bang Heru dapatkan kepada istri Bang Heru? Karena seorang anak melihat, dia ingin pasti terobsesi dengan figur seorang ibu, apalagi punya ibu yang luar biasa demikian. Mungkin kalau ini saya nggak bisa jawab. I think this is my privacy. Oke, bisa mengerti. Tapi ada nggak obsesi? Wah, ingin mendapat figur seperti Sangat menginginkan sekali. Dan itu ada pada anak saya. perempuan. Dan sifat itu juga ada pada adik saya yang nomor 3. Jadi ibu saya ini waktu meninggal tahun 99, istri saya diimpiin oleh ibu saya dan hamil. Anjir. Tahun 2000 anak saya lahir, Putri Herista namanya. Usia berapa sekarang? 20 tahun. Beliau udah kuliah di salah satu perguruan di Bandung. Dan saya selalu berwejang kepada anak saya karena kita mempunyai anak hanya putri satu-satunya dan namanya pun Putri. Kak, saya selalu manggil kakak. Jangan sampai tidak taat kepada kedua orang tua. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Iya ya. Dan waktu lulus SMA ini sekilas Ya, senang cerita. saya kan ingin anak saya mondok, Pak Iksan. Waktu liburan lulus SMA saya ajak ke pondok.
rekan dan terlihat mujahadah. Dan dia bilang, ya kakak belum siap untuk mondok. Jujur aja saya sedih. Tapi saya bilang sama anak saya, oke deh kak, it's okay. Tapi ingat ya, niatkan mengajak kebaikan kepada teman-teman di kampus nanti. Iya ya. Dan saya, kalau dia malu kalau ada prestasi atau apa-apa di depan saya, dia lebih lebih convert kepada istri saya. Dan lebih terbuka sama istri saya. Karena saya banyak larangan, jujur aja. Karena dia seorang wanita. Ya, biasalah seorang ayah. Iya bang. Apalagi punya anak. Iya. Saya juga demikian soalnya. Iya. Jadi dia dalam drama, dia ada prestasi. Tapi jujur aja, bagi saya itu mungkin prestasi kecil. Tapi prestasi yang besar bagaimana dia menjadi anak yang solihah. Saya selalu memberikan wejangan, ingat nak ya, berikan yang terbaik dalam kehidupan kakak. Dan ajak kebaikan teman-teman kakak. Walaupun kakak bukan di pondok. Iya ya. Saya kaget juga kalau dia tuh punya anak asuh bagi orang-orang nggak mampu sekitar 20 atau 40 orang. Dia? Iya. Usia sama temen-temennya. Dan dia memberikan pelajaran umum, dan saya sampaikan pelajaran agama juga dona. Kayak seperti neneknya tuh. Ya itulah. Allah Akbar. Jadi waktu ibu saya meninggal, Allah gantikan. Anak saya terlahir tahun 2000. Ibu saya meninggal tahun 99. 2000 lahir cucu pertamanya. Cucu yang kedua. Sebelumnya Dirangkai. adik saya married terlebih dahulu dari saya. Kayak gitu. Jadi Allah Akbar, saya merasa kehilangan Bang Iksan sama ibu saya, apalagi juga ayah saya juga meninggalkan. Jadi saat-saat momen-momen kangen itu, ya Allah. Ayah bagaimana? Kalau ayah itu orangnya struggle, keras. Dan memang dia orang yang mendidik anaknya itu fight gitu. Makanya saya sifat keras ada juga Dari ayah. Tapi sensitif lembutnya nggak ketulungan. Oh, Saya itu benar. Ya kelihatan di wajahnya. Benar. Tapi saya itu nggak mau blow up. Saya lebih senang biarkan saya sendiri aja gitu loh. Di situ. Entah itu saya kalau ada masalah atau apa, entah sama siapapun, jarang saya marah, jarang. Saya lebih meredam sendiri, dan saya mungkin ya cenderung sendiri. Itu. Bang Heru, Masya Allah. Tadi Bang Heru katakan istri pernah dimimpi. Ya, istri cerita sama saya soalnya. Bang Heru sendiri pernah? Jujur saja, Belum. saya belum pernah dimimpiin ibu. Baik. Tapi rasa yang sangat kangen itu. Baik. Kami ingin Abang mengungkapkan bila mimpi itu datang, apa yang ingin Abang katakan kepada mereka? Apa ungkapan perasaan seperti apa yang kami ingin kata-kata itu akan menjadi pembelajaran buat viewer kami, ya. Bagaimana rasa besar cinta seorang anak kepada kedua orang tuanya. Allah Akbar. Di sini ada kamera itu Bang, Abang bawa alam Abang ketika Abang dalam tidur, dan Abang melihat ketika Abang buka mata di kamera itu ada wajah ibu, Allah. ada wajah bapak, ya. Dan mereka sebetulnya pun tidak mati. Mereka hadir. Bahkan ulama katakan tiap malam hari Kamis diperlihatkan segala amal-amal kita. Allah Akbar. Kami memberi kesempatan kepada Bang Heru untuk berikan kata-kata yang terbaik. Masya Allah. Mungkin ingin permohonan maaf apapun. Waktu ibu saya meninggal, ayah saya meninggal,
di usia saya belum matang. Dan seandainya untuk berandai, dan saat ini saya belajar menjadi orang yang baik, berislah diri, Masya Allah. maka hanya satu, kita ketemu di surgamu. Masya Allah. Dan saya berikan doa yang terbaik buat bunda dan ayahku, karena doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, meneruskan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, akan menjadi manfaat bagi kedua orang tua. Jadi sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you, Bang. Luar biasa. Kata-kata yang baru kami dengar. Semoga Allah jumpakan kita di surga. Bang Heru, Masya Allah. Sobat Silaturahim, mungkin Bang Heru tidak dikenal oleh penduduk bumi karena memang dia bukan public figure. Tapi insya Allah cintanya kepada orang tua ini menjadi yang menjadi hamba yang kenal penduduk langit. Dan kami akan selalu berdoa semoga abang bertemu dengan orang tua abang nanti, dengan ayah bunda di surganya Allah. Sebagai penutup, sebelum kami tutup, kami memberikan saran untuk kepada sobat silaturahim ya di mana mereka berada, bagaimana agar kita ini senantiasa untuk mau menemukan orang tua kita. Silakan, Bang. Untuk sobat silaturahim, hormati, hargai kedua orang tua kalian selagi Allah masih berikan umur kepada kedua orang tua kalian. Peluk cium, minta doa, kebarokahan hidup dunia dan akhirat terletak kepada kedua orang tua kalian. Jazakallah khair Bang Heru yang telah jazakallah. menyempatkan datang ke studio kami berbagi cerita. Masya Allah sangat menginspirasi kami ya. Dan buat sahabat silaturahim ya, insya Allah apa yang kita tadi sama-sama dengar ini menjadikan inspirasi kita untuk lebih cinta, lebih sayang, dan lebih memuliakan orang tua kita. Karena ridha Allah ada pada mereka. Saksikan terus Silaturahim Channel, tayangan ridho Allah, ridho ibu, konten yang akan membuat Anda untuk lebih cinta, lebih sayang, dan memuliakan orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Masya Allah. Allah Akbar. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru.